Assalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Kurang depan ya. Ini tiangnya kegedean. Udah, siap. Udah. Sini. Kalangin tiang. Nah. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarakah, Ibunda Nyai Haji Siti Quraisin. Yang saya hormati Kiai Haji sebentar ya, nenek-nenek bacanya juga siwar. Kiai Haji Muhammad Saleh Abdurrahman. Yang saya hormati Kiai Haji Abdul Basit, Kiai Haji Zainuddin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islamiyah Al Hidayah, Kiai Haji Asep. Yang saya hormati Bupati Cirebon, Kapolres Cirebon, Bapak Camat Susukan. Emang ada Susukan? Oh, Susukan. Apa disusukan? Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah saat ini kita hadir di Pondok Pesantren Al Mubarakah dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Kiai Haji mengatakan sudah ada hitanan masal. Masya Allah, ini luar biasa. Ini cerminan buat kita di Pesantren Al Mubarakah. Konon tadi Nyai Quraisin mengatakan di sini santriwan santriwatinya kurang lebih 400 anak. Luar biasa. Anda bersyukur kepada Allah di lingkungan Anda ada pondok pesantren, di mana saat ini kalau kita melihat, kalau kita memperhatikan lingkungan di masyarakat kita, anak-anak banyak yang sekolahnya nggak karuan, banyak yang akhlaknya nggak pada benar. Kenapa? Lingkungannya kurang baik. Kenapa? Yang menentukan baik buruknya seorang anak ada 4 faktor. Faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan, tontonan dan bacaan. Insya Allah keluarga kita semua yang hadir di Pondok Pesantren Al Mubarakah ini keluarga, semua keluarga yang baik-baik, insya Allah, amin. Kenapa? Rasulullah mengajarkan, memberikan contoh kepada kita bagaimana Rasul berkeluarga, bagaimana Rasul kepada istrinya, bagaimana Rasul mendidik putra-putranya, putri-putrinya. Masya Allah, ini dicerminkan insya Allah di tempat ini. Mudah-mudahan saja santriwan santriwatinya benar-benar menjadi kader-kader muslim yang baik, yang bisa berdakwah sehingga lingkungan masyarakat kita semakin baik dan semakin baik insya Allah, amin. Kita datang ke pesantren, datang ke tempat maulid, tiada lain tujuannya untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Takwa. Apa sih yang namanya takwa? Takwa artinya berlindung. Orang yang merasa dirinya bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam. Operator, kameramen duduk, malangin orang loh. Tenang bu. Nah halangan sudah diuke. Orang mah kamera di mana-mana dia karena halangan batu, ember. Takwa berarti bahasa, artinya berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Makanya definisi takwa mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Sementara arti takwa menurut syariat agama Islam
Takwa adalah nama dari kumpulan simpul-simpul keagamaan yang mencakup adalah ilmu pengetahuan, kesabaran, kesadaran, keikhlasan, persamaan manusia dan kelemahan manusia di hadapan Allah. Itulah takwa. Ada sini. Jangan makan. Kali oke. Hari dan ci. Sekali lagi, takwa menurut arti syariat. Takwa artinya nama dari kumpulan. Nah, enakan dikit sekarang mah. Alhamdulillah nggak berat darah gue. Maaf, saya tidak bercanda. Tanya anak-anak yang namanya salon ini menentukan enaknya kita ngomong. Tadi mama opik nyanyi kasih anak ngos-ngosan. Anda lihat yang namanya takwa menurut syariat. Takwa adalah nama dari kumpulan simpul-simpul keagamaan yang mencakup antara lain ilmu pengetahuan, kesabaran, kesadaran, keikhlasan, persamaan manusia dan kelemahan manusia di hadapan Allah. Artinya apa? Kalau kita semua mengaku saya orang bertakwa, maka yang pertama harus cari ilmu pengetahuan. Ilmu yang mana yang kita cari? Rasul bersabda, "Man arada dunya falibil ilmi, wa man arada al-akhirata falibil ilmi, wa man aradahuma falibil ilmi." Siapa yang pengen bahagia hidup di alam dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia hidup di alam akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat, cari ilmu keduanya, ilmu dunia sekaligus ilmu akhirat. Hadirin, siapa di antara anak yang pengen bahagia di dunia ngacung? Siapa yang pengen bahagia di akhirat? Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat sekaligus? Islam agama yang seimbang. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamut abada. Beramal buat duniamu seolah-olah hidup selamanya, beramal buat akhiratmu seolah-olah kalian akan mati besok. Bu, kalau kita tahu selama-lamanya kita hidup setiap saat nyari duit terus menerus, betul? Ibu nggak enak badan, pergi ke dokter. Kata dokter, ibu mah besok aja jam 2 siang udah mati. Saya yakin ibu nggak pengen pakai baju hijau, ya kan? Nggak pengen pakai baju kuning, pengennya ibadah mulu, betul? Islam agama yang seimbang. Silahkan Anda lihat Al-Qasas 77. Wattaqi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama asanallahu ilaik wala tagil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat, tapi sekali-kali jangan kalian melupakan urusan dunia. Berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Jangan merusak bumi. Allah tidak suka dengan orang yang merusak. Ada 4 poin. Berapa, Bu? 1. Kata Allah, tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa, segenap manusia mengalami 5 alam. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Sekarang kita semua di alam yang ketiga, alam dunia, di mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperbolehkan. Silakan pilih, mau kemana Anda? Mau jadi calon penghuni surga kah Anda? Pengen jadi calon penghuni neraka kah Anda? Kemana arah Anda? Maunya kemana? Amin. Kata Allah, tuntutlah apa yang Allah ajarkan tentang akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Apa yang kita kerjakan di alam dunia, hasilnya diperoleh di alam akhirat. Rasul mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persemaian akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Artinya apa? Kualitas kehidupan di alam akhirat tergantung kualitas kehidupan di alam dunia. Mumpung masih hidup, yuk tingkatkan kualitas kehidupan kita biar baik. Nah, kata Allah, jangan lupa urusan dunia, karena saling menyambung. Caranya bagaimana? Biar dua-duanya dapat. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, mulai dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, niatkan libtigha'i mardatillah, hanya mengharap ridho Allah.
Kalau ini yang kita kerjakan, dunia dapat, akhirat dapat. Berbeda. Kalau Anda bekerja tanpa basmalah, tanpa hamdalah, tanpa libtigha'i mardatillah, Anda hanya dapat dunia, akhirat nggak dapat apa-apa. Bu, Masya Allah, luar biasa. Seimbang dunia dengan akhirat. Yang ketiga, kata Allah, berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Saya tanya Anda, waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita sehari semalam berapa jam? Oke. Sholat wajib kita berapa kali? Satu kali sholat berapa menit? 5 kali 5 berapa? Oke, 25 menit dibandingkan dengan 23 jam 35 menit. Bajakan mana? Di panggung. Udah seimbang apa belum? Banyakan mana? Yuk, makanya habis maulid ini tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Walaupun kita ibadah hanya sedikit, tapi Allah tetap berbuat baik kepada kita. Ibadah kita hanya berapa menit, nikmat karunia Allah sekian banyak. Artinya apa? Kata Allah, berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Maksudnya kita baik sama orang, bukan hanya orang lain yang baik sama kita. Yang jahat sama kita, kita baik. Yang judes sama kita, kita baik. Orang yang suka ngerumpi ngomongin kita, tetap baik. Karena Allah mengajarkan, berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Ini mah kadang-kadang ada tetangga nyebelin, ketemu melengos. Iya apa iya? Salah, artinya serba gelona, gelo kabeh maneh teu cerik. Orang jahat tidak masalah. Kata Allah, berbuat baik kalian kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Jangan merusak bumi. Allah tidak suka dengan orang yang merusak. Kenapa sih maksa amat bila diperintahkan jadi orang takwa? Kalau sholat Jumat selalu khotib mengajak orang jadi bertakwa. Karena buah ketakwaan di alam dunia yang pertama al-mahraj. Ibu tahu arti al-mahraj? Al-mahraj itu jalan keluar. Anda bisa lihat di dalam surat At-Tolak ayat 2 di ujung. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Lihat diri Anda masing-masing, jangan dia orang. Saya yakin suatu saat Anda pasti mengalami masalah yang berat luar biasa sampai Anda berpikir rasanya tidak sanggup mengatasi. Tapi karena ketakwaan kita kepada Allah, saat ini masalah bisa selesai. Betul apa betul? Kenapa al-mahraj? Setiap manusia tanpa kecuali ada masalah. Anda silahkan lihat Al-Anbiya 35. Wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua manusia akan diberikan ujian, masalah, musibah, yang buruk, yang baik, hanya kepada kami kalian kembali. Kata Allah, segenap manusia diuji dengan yang buruk, diuji dengan yang baik. Mana diuji dengan yang buruk? Contoh, gara-gara corona suami ibu di PHK, mertua bengek masuk rumah sakit, anak yang gede belum bayaran, anak yang kedua mau masuk TK duitnya nggak ada, anak yang kecil yang bontot korengan nggak sembuh-sembuh. Musibah bukan? Baik buruk? Sip. Dua, ada musibah yang baik kata Allah. Suami ganteng, bini cantik, jabatan naik, insentif wah dari mana-mana, wibawa, kekuasaan, kehormatan, rezeki banyak. Ini musibah, tapi musibah baik. Dalam tanda kutip, kebanyakan manusia kalau dikasih musibah buruk banyak yang lulus, dikasih musibah yang baik jarang yang lulus. Ibu, kalau dikasih musibah ku yang baik ku yang buruk? Sedang masalah. Semua manusia punya masalah. Maaf, tadi Al-Anbiya 35.
Sekarang Anda lihat Al-Baqarah 155 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa bashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibah